warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, kami dari Yakas Telkom akan menyampaikan mengenai tips makan sehat untuk menjaga tekanan darah. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya, Kisti ya, biar enak ya. Saya sini Gita, Gizi yang selanjutnya ada pemateri yang satunya ini ada. Ya, perkenalkan nama saya Kisti Korotaina. Saya ada di Yakes area Jabar, tepatnya di Gerlong di Sentot. Nah, sekarang hari ini lagi WFH, makanya lagi di rumah. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi gizi lebih lanjut, ke yang dekat ke Sentot atau ke Geger Kalong bisa ketemu Mbak Kisti, atau kalau mau ketemu saya ada di Yakes Mobile. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja ya kita ke materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Mengenai hipertensi, sebenarnya hipertensi itu apa sih? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah satu keadaan di mana tekanan darah sistol itu di atas 140 dan atau tekanan darah sistol itu atau sama dengan 90. Nah, kalau sistol itu Bapak Ibu tuh yang di atas. Biasanya ini kan kalau tekanan darah ada sekian per sekian. Nah, sistol di atas itu lebih dari atau sama dengan 140 dan tekanan darah diastol itu lebih dari atau sama dengan 90. Nah, kenapa sih hipertensi? Karena hipertensi biasa dibilang silent killer. Silent killer, ya, karena hipertensi ini sering muncul tanpa keluhan hingga penderita itu tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi. Tetapi kemudian mendapat dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi tersebut. Yang mencengangkan itu adalah yang diketahui itu bahwa hanya sepertiga penderita hipertensi atau 36,8% yang terdiagnosis oleh kesehatan. Dan persen ternyata yang meminum obat. Nah, jadi sisanya ini nih tidak minum obat dan bahkan mungkin nggak ketahuan kayak gitu. Nah, inilah dia disebut silent killer. Selanjutnya nih, dari pemerintah sendiri gerakan namanya itu cerdik untuk pencegahan hipertensi. Cerdik itu C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, ya tadi ya, terutama terkait tekanan darah. Lalu ada E, enyahkan asap rokok. Kemudian ada R, rajin aktivitas fisik. Kemudian ada D, diet seimbang. I, cukup. Dan K-nya kelola stres. Nah, di sini dari gizi ini ada yang D nih, diet seimbang. Nah, jadi ranahnya gizi ini ada di poin D, diet seimbang. Mbak, apa sih diet seimbang itu? Diet seimbang itu adalah, nah mungkin bisa dilihat ya gambarnya Bapak Ibu. Mungkin mirip ya sama apa yang sudah disampaikan teman-teman di semua regional. Yaitu dalam satu piring itu dipotong menjadi 3 bagian. Yang setengah ini adalah porsi sayur-sayuran, seperempatnya porsi piring, seperempat piringnya adalah porsi lauk pauk, bisa satu hewani dan satu nabati, selanjutnya ada seperempat piring lainnya adalah makanan pokok, bisa mie, nasi, dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu bedanya apa, Mbak, piring diet seimbang ini dengan diet-diet yang lainnya, atau saran makan yang lainnya, seperti itu. Kalau untuk hipertensi ini, ada poin untuk mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Kok sedikit banget sih, Mbak? Nah, iya, emang sedikit, Bapak Ibu. Tapi nanti akan bagaimana caranya kita mengelola 1 sendok teh per hari ini dalam 1 hari konsumsi, seperti itu. Nah, selain tadi dalam 1 piring, ini 1 piringnya untuk Ibu bukan 1 hari. Jadi bisa diulang makan seperti ini dalam 3 kali makan, seperti itu. Lalu dalam 1 hari ini juga perlu ditambahkan buah, kurang lebih 5 porsi buah per harinya. Kenapa buah? Karena buah ini bisa buah dan sayur, tapi karena sayurnya sudah ada di piring, jadi yang di luar kita sebutkan. Karena buah dan sayur ini memiliki kandungan mineral yang baik untuk tubuh, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, terutama ya karena hipertensi ini kita terkait dengan kebanyakan garam atau kebanyakan natrium di dalam darah. Nah, dengan konsumsi buah dan sayur ini harusnya ada kalium di situ yang bisa menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh kita, seperti itu, atau garam tadi di dalam tubuh kita.
Lalu selain itu ada juga konsumsi 8 gelas air putih per harinya. Nah, ini yang sering agak sulit mungkin ya kalau bulan puasa, tapi nanti akan dikasih tahu nih gimana caranya untuk konsumsi tetap 8 gelas air per hari meskipun di bulan puasa. Nah, ini mungkin untuk tips buat ibu-ibu yang memasak di rumah. Tadi kan hanya 1 sendok teh garam per orangnya dalam 1 hari. Lalu saya harus pakai bumbu apa, Mbak? Nah, pasti begitu kan pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu di dapur ini sangat kreatif. Banyak sekali bumbu-bumbu yang bisa digunakan di dalam dapur ini. Bisa ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kencur, kunyit, lemon, dan yang lainnya, bumbu-bumbu yang kebetulan alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali rempah-rempahnya ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ada merica, asem, cuka, sereh, salam, laos, dan mungkin Bapak Ibu punya bumbu-bumbu dapur lain yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan rasa, namun tidak dengan menambahkan garam seperti itu. Lalu ada gula di sini. Nah, gula ini masih boleh ditambahkan Bapak Ibu, tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang ada kencing manis atau diabetes seperti itu, mungkin untuk konsumsi gulanya harus dikonsultasikan lebih lanjut seperti itu. Tapi untuk gula, terutama gula pasir ya Bapak Ibu ya, jadi kalau masih gula aren seperti itu masih boleh. Tapi tetap harus ada konsultasi lebih lanjut dulu jika memang ada gangguan terhadap kadar gula darah. Seperti itu. Nah, lalu tadi kan tips untuk ibu-ibunya nih yang masak di rumah. Nah, selanjutnya ini ada tips untuk bapak-bapaknya atau untuk yang lainnya yang kondisinya sedang makan di luar nih Mbak, kayak gimana kan kita nggak bisa pilih bumbunya. Nah, ini ada 2 tips kecil mungkin ya yang bisa diterapkan ketika kita lagi makan di luar. Ketika makan di luar itu ketika ada saus atau kecap di meja, nah itu tuh bukan untuk dituang Bapak Ibu ke mangkok atau ke piring kita, tapi dicocol saja mungkin sudah cukup. Karena kalau dicocol itu kita tetap dapat rasanya, tapi permukaan yang kena saus atau permukaan yang kena kecap ini jauh lebih sedikit dibandingkan ketika kita menuangkannya ke dalam piring atau ke dalam mangkok kita. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita misal makan soto, seperti itu, makanan-makanan yang berkuah, kita tetap bisa merasakan rasa enaknya, tapi tetap kita sisakan setengah kuahnya. Supaya apa? Supaya garam yang kita konsumsi ini tidak sebegitu banyak yang ada dalam 1 piring. Gitu. Nah, tadi kan ada 8 gelas air dalam 1 hari ya. Nah, bagaimana Mbak kalau kita pas puasa ini mengakalinya supaya tetap dapat 8 gelas air dalam 1 hari? Nah, 8 gelas ini bisa dikonsumsi yang pertama adalah setelah bangun sahur, lalu selepas sahur, maksudnya setelah makan besar ya Bapak Ibu, bukan setelah azan lalu kita minum. Lalu yang selanjutnya ada saat berbuka puasa, jadi saat beduk itu kita bisa minum air 1 gelas lagi, lalu setelah sholat maghrib, setelah makan malam, setelah sholat isya, setelah sholat rawih, dan sebelum tidur. Nah, ini harapannya jadi Bapak Ibu ini tetap bisa mengkonsumsi 8 gelas air meskipun bulan puasa. Apalagi jika Bapak Ibu memiliki tadi tekanan darah yang agak tinggi seperti itu, konsumsi air putih ini sangat penting supaya tekanan darahnya bisa terkelola dengan baik seperti itu meskipun di bulan puasa. Selanjutnya juga bisa mengkonsumsi buah-buahan. Konsumsi buah-buahan ini carilah buah yang lebih banyak airnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi airnya itu tidak hanya kebutuhan air itu tidak hanya tercukupi dari konsumsi air putih saja, tapi dari buah-buahan yang banyak airnya juga bisa. Selanjutnya juga ada sayuran yang disarankan untuk dimasak dengan berkuah seperti itu supaya airnya itu bisa dikonsumsi juga untuk memenuhi kebutuhan air di dalam cairan di dalam tubuh juga. Nah, ini kan tadi udah tentang hipertensi secara umum. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Kisti bisa menyampaikan yang lebih sekarang banget nih, mungkin nih, sekarang kan lagi bulan puasa. Mungkin Mbak Kisti bisa menyampaikan hipertensi ketika bulan puasa ini baiknya seperti apa ya Mbak? Orang-orang dengan darah tinggi ini sepertinya baiknya seperti apa gitu. Coba Mbak Kisti silakan menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Teh Gita. Mari kita lanjutkan ke pola makan saat puasa yang aman untuk menjaga tekanan darah. Jadi karena kita sekarang suasananya sedang puasa, bulan puasa, bagaimana sih cara tadi salah satunya untuk supaya kita puasa tapi tekanan darahnya masih bisa dijaga.
tetap normal gitu. Yang pertama tadi betul yang sangat penting adalah hidrasi ya setelah kita puasa adalah kurang lebih 13-14 jam kita harus perlu merehidrasi tubuh kita. Nah, yang paling disarankan itu dengan minum air putih sebenarnya atau mungkin jus buah segar. Maksudnya jus buah segar ini jus buah yang tanpa penambahan gula berlebih begitu. Kalau misalnya minum air putih, memang setelahnya disarankan untuk makan buah-buahan seperti kurma atau mungkin pisang atau buah-buahan lainnya karena syarat rehidrasi itu selain ada cairan yang masuk juga ada kandungan mineral yang kita konsumsi seperti magnesium. Nah itu makanya yang disarankan itu air putih dan juga jus buah segar gitu. Mungkin jus buahnya juga atau ya tabungnya. Kemudian minum air putihnya tadi oleh 18 per hari ditambah dengan berkuah seperti sayurnya gitu atau konsumsi bahan yang tinggi sarannya per harinya mungkin buka puasa kemudian pas sahur juga makan buahnya seperti itu. Next itu yang tadi buah dan jadi kita melihatnya buah sayur sebagai makanan pilihan utama yang harus selalu hadir dalam menu makan. Sebenarnya meskipun tidak itu ya buah dan sayur penting karena tadi kandungan kaliumnya dari buah dan sayur, kemudian juga magnesiumnya tadi bagus untuk rehidrasi dan juga seratnya. Nah, ini bisa membantu melancarkan tadi aliran darah, kemudian juga menurunkan kandungan gula dan juga lemak dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hindari makanan yang tinggi lemak atau minuman yang tinggi lemak. Jadi kebutuhan itu untuk perempuan 50 gram, untuk laki-laki 60 gram per hari. Ini kecukupan. Sebenarnya relatif berbeda-beda setiap orangnya. Nah, ini ada beberapa contoh makanan yang mengandung lemak yang cukup tinggi. Contohnya satu mungkin rendang ya. Seperti kita tahu rendang itu pertama dagingnya memang mengandung lemak juga, kemudian pengolahannya ditambah santan. Nah, ini dalam 100 gramnya itu mengandung 7,9 gram lemak, kemudian gulai, burger. Nah, yang paling banyak ini gorengan, kemudian ayam crispy dan juga keripik-keripik gitu ya, atau mungkin snack-snack seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi perhatian lebih. Memang ya kalau misalnya lagi puasa inginnya makannya tuh makanan-makanan yang gitu ya, yang enak atau yang gurih karena kan sudah menahan lapar. Nah, tapi yang aku perhatikan adalah jumlahnya pertama, jangan sampai jumlahnya ini terlalu banyak dalam satu hari. Misalnya, pas buka puasa udah menunya rendang, nah berarti takjilnya jangan ada gorengan lagi, atau mungkin pas malamnya makan keripik, ngemil keripik, kayak gitu. Supaya tadi, asupan lemak dalam seharinya itu tidak terlalu menumpuk banyak, gitu. Pintar-pintar merelokasi aja gitu. Jadi dalam satu hari jangan sampai semuanya, makannya yang tinggi lemak. Kemudian jangan lupa juga kadang kita minum atau tajil yang ada kandungan lemaknya seperti minuman dengan santan, contohnya kolak. Kemudian minuman dengan susu full cream, contohnya sop buah atau mungkin dengan cream cheese ada ya sekarang minuman-minuman yang lagi kekinian yang menggunakan cream cheese. Selain itu juga mungkin dia pakai susu. Nah itu mungkin perlu diperhatikan. Misalnya udah minum tadi tajilnya udah kolak, berarti makanannya dicari yang tidak mengandung lemak juga. Jadi digoreng, rendang, hindari juga gulai mungkin atau mungkin tadi burger atau mungkin selain itu juga ada pizza, martabak yang mungkin tidak dicantumkan ya. Dan makanan-makanan lainnya. Kemudian hindari stimulan atau seperti kafein karena kafein ini bisa meningkatkan tekanan darah ya secara langsung. Nah, ini setelah kita puasa bisa memang kopinya, atau mungkin tadi minuman berenergi selain kopi yang mengandung kafein, seperti itu. Termasuk juga teh atau teh juga dan coklat mengandung kafein, mungkin tidak terlalu konsumsinya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah natrium. Kayak kita juga tentang kandungan natrium, mungkin yang
sering kita temukan seperti kacang goreng atau acar. Nah ini, gantilah dengan sayuran yang segar saja. Kalau misalnya memang ingin, makan yang ada acarnya, mungkin diganti saja dengan, sayuran segarnya, atau mungkin tadi kacangnya mungkin kalau yang, aja ada nambahan, apa ya, kaldu kadang kan udah pakai garam, pakai penyedap rasa lagi, nah itu hindari. Jadi, carilah makanan yang lebih lebih segar atau yang tidak menggunakan penambahan, bumbu yang terlalu banyak, seperti itu. Kemudian, nah, mengkonsumsi omega 3. Jadi omega 3 lemak tidak jenuh ya, lemak tidak jenuh ini, baik untuk kesehatan jantung. Nah, dengan konsumsi omega 3 ini terbukti bisa menurunkan atau menstabilkan tekanan darah juga. Nah, sumbernya itu paling banyak memang ada di ikan laut seperti salmon atau mungkin sarden, tapi yang segar, yang udah kalengan atau sudah diasinkan. Nah, jadi yang segar ini bagus, karena ya bagi, mungkin Bapak Ibu yang bisa, memiliki akses, mudah untuk mendapatkan daging, ikan laut segar ini boleh, mungkin merutinkan, misalnya seminggu 2 kalilah minimal, atau mungkin, untuk sebagai selain dari segarnya tadi bisa juga diperoleh dari minyak ikan, atau mungkin kalau, susah juga boleh ke alternatif lainnya yang nabati, ada di chia seed. Chia seed itu mungkin, biji-bijian yang biasa ada di, apa namanya, Havermint atau kayak gitu ya, mungkin, ada sekarang juga, banyol, yang lain ada edamame, ada juga, di kacang merah. Kemudian kalau sayur-sayuran ada di labu kuning, bayam, dan juga brokoli, itu terbanyak. Boleh itu sebagai kalau sayuran sama kacang-kacangan ini mungkin bisa, dikonsumsi lebih rutin lagi, mungkin bisa setiap hari bahkan atau mungkin 2 hari sekali. Bisa dirutinkan untuk konsumsi omega 3 ini karena bagus tadi untuk, kesehatan jantungnya. Kemudian yang ketujuh, konsumsi daging merah dan unggas secukupnya, karena tadi kandungan, lemak pada daging merah dan unggas ini memang, beda dengan ikan. Kalau misalnya daging merah dan unggas ini memang lebih jenuh, kalau di ikan dia lebih banyak kandungan yang tidak jenuhnya. Jadi boleh konsumsi ini cuman tadi secukupnya dan juga mungkin, tidak, dalam waktu berbarengan jumlah yang banyak, seperti itu. Selanjutnya, konsumsi susu dan olahannya yang rendah lemak. Nah, jadi ternyata, kandungan kalsium itu juga bisa, membantu menurunkan tekanan darah, sama seperti, kalium tadi dan juga magnesium. Jadi, asupan kalsium ini sangat penting untuk orang yang pengidap hipertensi. Nah, jadi mungkin memang disarankan juga untuk konsumsi susu dan olahannya. Olahannya itu mungkin seperti, keju dan juga yogurt. Kalau bisa dipilihlah yang rendah lemak atau mungkin kalau di pasaran dijual, tulisannya skim atau mungkin low fat. Nah, karena tadi dia juga bisa membantu tekanan darah. Kemudian, karena kita lagi puasa, kan kita makannya hanya 2 kali nih makan utamanya, saat buka dan juga sebagai kudapannya kan, kadang-kadang kita cenderung konsumsi sumber karbohidrat seperti, mungkin, yang tadi kayak mungkin, buah-buahan. Nah, untuk protein ini jangan lupa kita juga masih harus memenuhi kebutuhan protein kita. Nah, salah satunya tadi bisa juga keju kan, tinggi natrium sebenarnya. Nah, untuk daging yang diproses ini seperti kornet, sosis, kemudian juga bakso. Nah, ini juga ada beberapa makanan lain yang tinggi, sebagai, gambaran saja. Kornet itu dalam 100 gramnya 50 keju dan crackers ini juga termasuk yang tinggi-tinggi natrium. Sedangkan kita kecukupan dalam satu harinya itu 2.500 miligram per hari. Nah, bahkan untuk yang mengidap hipertensi, disarankan untuk mengurangi 200 sampai 500 miligram, asupan garam per harinya, supaya tadi, eee, tekanan darahnya. Karena kalau 2.500 itu kan untuk yang normal. Nah, kalau sedang tinggi, kalau bisa memang dikurangi 200 sampai 500 miligram per hari. Nah, untuk makanan-makanan ini, lebih baik dihindari dulu. Nah, meskipun tidak puasa juga sebenarnya kalau bisa memang, dihindari. Eee, Makanan seperti ya, hati-hati karena kan kalau nasi goreng itu
Misalnya menggunakan margarin, kemudian, ditambahkan kornet atau mungkin sosis, kemudian pakai bakso, kemudian bumbunya udah pakai garam, pakai penyedap, pakai, bumbu nasi goreng, kemudian pakai kecap. Nah ini sangat terlalu banyak natrium bisa kemudian minyaknya juga minyak yang mungkin kalau misalnya mau modifikasi ditambah, rempah juga, sosis net atau mungkin mungkin pakai dagingnya aja atau mungkin pakai kacang polong, kebanyakan sayurannya, tuh. Nah, kemudian kita terhadap gejala hipertensi seperti sakit eee, kabur, kemudian juga pusing, atau nafasnya pendek. Nah, ini segeralah hubungi bantuan medis karena, memang harus segera ditangani ya kalau misalnya sudah muncul gejala-gejala yang, berat seperti ini. Kemudian, nah tadi, termasuk, saran dari Kemenkes yang C ya, cek tekanan darah secara rutin, ukur tekanan darah secara rutin, supaya kita tahu, apa yang menyebabkan tinggi, gimana caranya supaya kita, bisa kita lebih waspada juga. Takutnya kan tadi ada dikatakan silent killer juga kadang kita sedang tinggi, tapi kita nggak ada gejala gitu. Nah, itu yang kita harus, hati-hati seperti itu. Kemudian lakukan olahraga rendah sedang sesuai kemampuan. Nah, maksudnya rendah sedang itu intensitasnya. Jadi ternyata olahraga ini bisa membantu, menstabilkan tekanan darah jangka panjang. Jadi, bagi orang-orang yang olahraganya ini rutin, ternyata dia ada impact ke tekanan darahnya. Dia bisa, menjadi lebih, stabil, bisa menjadi lebih rendah juga. Nah, meskipun kita puasa, sebenarnya disarankan juga melakukan olahraga yang rendah sedang, mungkin, stretching, tapi mungkin dilakukan 15 sampai 30 menit. Kemudian atau mungkin, olahraga-olahraga lainnya yang tidak terlalu menguras tenaga dan dilakukan mungkin supaya tidak, apa ya, tidak terlalu capek mungkin sebelum buka puasa, supaya setelah itu, kita bisa kembali, me-recharge gitu. Jadi tetap dilakukan kalau bisa olahraga yang intensitasnya rendah sedang. Nah, ini minimal dilakukan 3 kali per minggu, gitu. Mungkin selang-seling, sehari sekali gitu ya. Kemudian bagi bagi memang rokok itu, sangat beresiko ya terhadap tekanan darah, memang, ada imbas secara langsungnya gitu. Nah, bagi perokok ini, momen bulan puasa sebenarnya bagus karena kan kita mengurangi juga ya, mengurangi, merokok. Nah, ternyata dengan merokok ini kan 20 tekanan darah 20 milimeter paksa. Nah, jadi kalau misalnya, kita mengurangi rokok, nah jadi ada, kontribusi juga lah untuk menurunkan tekanan darah. Nah, ini kalau bisa mungkin, setelah bulan puasa ini juga, jangka panjang ya pengurangannya supaya tekanan darahnya stabil, gitu. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah, nah ini juga momen untuk menjaga berat badan tetap stabil. Nah, karena, bagi yang, berat badannya turun, udah ada yang turun belum nih? Mungkin udah 2 minggu puasa. Nah, ternyata penurunan berat badan ini bisa, berkontribusi menurunkan tekanan darah 5% berat badan itu menormalkan tekanan darah. Nah, bagi yang tidak, turun, ya nggak apa-apa, bukan itu tujuannya ya sebenarnya, tapi, dengan puasa ini sebenarnya kita jadi stabil, seenggaknya kita nggak terlalu, nambah berat badannya atau ada yang nambah mungkin. Nah, dijaga supaya berat badannya tetap stabil karena berat badan ini sangat, berpengaruh langsung terhadap tekanan darah. Pertama dari lingkar perutnya, itu juga kemudian dari IMT itu ternyata secara, klinis dia berpengaruh terhadap tekanan darah, seperti itu. Tadi saran-saran yang sebelumnya, jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan, yang perlu dihindari nih terutama ada natrium, kemudian juga lemak jenuh, gitu. Kemudian rokok dan kafein. Kemudian yang harus dikonsumsi atau harus dilakukan, ada, konsumsi tadi kalium, kemudian juga, cairan magnesium dan juga kalsium, termasuk juga omega 3 atau lemak tidak jenuh dan juga olahraga. Itu mungkin kesimpulannya.
Baik, dikembalikan lagi kepada Mbak Gita dan moderator. Terima kasih Kisti atas penyampaian materinya. Nah, mungkin udah lebih terang kali ya Bapak Ibu mengenai hipertensi ini. Gimana sih cara makannya, seperti itu, gimana cara pengelolaannya, tips-tips sederhananya, dan gimana sih saat bulan puasa tuh harusnya seperti apa. Nah, mungkin ini kali ya Kis ya, yang banyak orang tanyain itu kenapa sih hipertensi itu erat sama garam? Mungkin Kis bisa menjelaskan sedikit supaya orang ini bisa lebih tergugah gitu. Hubungannya ke garam tuh apa? Ya, betul. Jadi kan sebenarnya garam yang kita konsumsi itu paling banyak di pasaran itu dalam bentuk natrium klorida atau NaCl ya. Nah, ternyata natrium ini tadi dia bisa meningkatkan tekanan darah secara langsung. Nah, maka dari itu bentuk garam ini kalau bisa memang secukupnya saja. Tadi kan ada aturannya kita dalam satu hari yang diperlukan itu atau kecukupannya 2.500 mg. Atau mungkin bagi yang memang sudah hipertensi diusahakan di 2.000 mg. Nah, sedangkan garam itu menjadi bumbu dapur yang wajib ada di makanan mungkin ya untuk masakan-masakan itu. Selain garam juga ternyata natrium ini terkandung dalam kaldu-kaldu yang lain, dalam bumbu-bumbu yang lain, termasuk tadi kecap, saus, kemudian yang tidak kelihatan juga ada di makanan-makanan yang diawetkan atau produk pabrikan. Oh ya, lupa dikasih tahu juga, selain crackers, kemudian roti, atau mungkin pasta, dan juga mie ya tadi ada. Nah itu meskipun rasanya tidak asin, tapi dia terkandung garam juga ternyata, seperti itu. Nah itu yang perlu kita hati-hati, karena memang hampir semua makanan yang kita makan itu mengandung garam, mungkin makanan yang asin-asin ya. Seperti itu. Terus kalau di kemasan makanan nih, biasanya kan ada sih yang nulis natrium, tapi ada juga yang nulis sodium. Nah, ini tuh bedanya apa? Oh ya. Ya, baik. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat di bungkus makanan, kadang kok nggak ada natriumnya gitu. Tapi pas dilihat-lihat, oh ada sodium. Jadi natrium itu bahasa Indonesia, nah sedangkan bahasa Inggris itu sodium. Jadi mungkin ini sama aja. Sodium itu natrium, hanya beda bahasa aja. Nggak Jadi harus kelihatan gitu kali ya. betul, ya mungkin kelihatannya nggak ada natrium, padahal ada sodium. Sama aja. Terus kalau kayak micin tuh, MSG, nah itu gimana nih? Baik, nah kalau untuk micin itu atau MSG, kepanjangan dari monosodium glutamat, nah itu udah ada tuh S-nya sebagai sodium tadi ya, monosodium glutamat. Jadi memang dia bentuknya kandungan utamanya adalah natrium tadi. Jadi dia bisa dibilang sumber natrium yang tinggi juga ya, karena memang dia natrium. Sama dengan garam, karena kan dia penggunaannya biasanya sebagai penambah penyedap rasa, tapi dia bisa dibilang sering ditambahkan seperti garam gitu. Kadang ada orang-orang yang sudah udah biasa menggunakan MSG atau monosodium glutamat tadi. Gitu. Kemudian selain MSG ini sebagai penambah di penyedap rasa, dia juga ada bentuk lainnya sebagai dia pengawet. Nah, pengawet ini mungkin rasanya nggak asin. Tadi yang saya katakan mungkin ada di roti, ada di crackers. Nah, itu mungkin dia ada dalam bentuk garamnya, dia juga sebagai pengawetnya, sebagai monosodium glutamat sebagai pengawetnya itu. Tadi termasuk juga ada di sosis, makanan-makanan pabrikan lainnya, atau minuman-minuman pabrikan. Nah, itu juga ada biasanya monosodium glutamat, meskipun dia bukan bentuk makanan yang asin tadi. Jadi ternyata garam yang ada di makanan atau minuman ini nggak melulu rasanya asin gitu ya Mbak ya? Betul, betul gitu. Jadi kita jangan hanya menyalahkan garam, tapi kita harus lihat lagi tadi natrium atau sodium yang lainnya dalam bentuk lainnya. Tapi benar nggak sih kalau misal kita makan nih, biasanya orang-orang, kamu kebanyakan micin nih. Jadi kadang dia kerasanya ketika garamnya di situ sudah banyak, kayak gitu, natriumnya sudah banyak, tapi dia sebenarnya ngerasainnya itu masih belum banyak aja, kayak gitu. Nah, ya jadi ini nih yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ternyata ada beberapa orang yang sensitif terhadap garam, ada juga yang insensitif. Nah ini untuk orang-orang yang sensitif sebenarnya ada baiknya, karena kan kayaknya udah kebanyakan nih, dia bisa menakar sendiri gitu, dia punya perasaan atau takaran sendiri kalau ini garamnya sudah cukup atau
sudah banyak. Tapi ada juga orang yang insensitif tadi. Jadi ketika memang dia sudah hipertensi, tapi dia mengkonsumsi garam yang banyak, tapi dia tidak merasakan merasa biasa aja tuh, nggak ada gejala seperti mungkin nggak ada sakit kepala atau mungkin nggak jadi pusing atau biasa aja kok saya nggak ada itu. Cuman kalau dicek tekanan darahnya tadi, nah itu yang harus hati-hati. Mungkin sedang tinggi tapi nggak kerasa. Jadi ada orang yang insensitif, ada yang tidak sensitif tadi, ada juga yang sensitif. Nah ini yang hati-hati adalah orang-orang yang tadi tidak sensitif. Jadi harus makanya fungsinya mengecek tekanan darah secara rutin itu seperti itu. Takutnya sedang tinggi tapi tidak ada gejala. Nah, ini selaras nih sama pertanyaan dari Bapak Mukhlis Masruri. Ada yang tanya nih, apa bedanya sakit pusing, sakit kepala, dan juga migrain, dan apa penyebabnya? Lalu, bagaimana cara penyembuhannya? Nah, apakah ini bisa menjadi penyebab hipertensi? Ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi bedanya cara membedakan sakit kepala, pusing, migrain gitu ya. Kalau sakit kepala itu mungkin secara yang dirasakan adalah di bagian belakang, bagian belakang kepala sampai ke punggung. Nah, kalau pusing itu dia berputar, lebih berputar, kemudian juga seperti kepala ini ringan, mungkin seperti itu. Kalau sakit kepala mungkin kepalanya jadi berat. Itu kalau migrain itu yang dirasakan mungkin hanya sebagian, sebelah kanan atau sebelah kirinya mungkin. Mungkin bisa dikoreksi juga ya, Gita. Kemudian apakah penyebabnya tadi ya? Sebenarnya untuk pusing ini penyebabnya sangat banyak karena kan dalam tubuh kita terjadi sangat kompleks ya metabolismenya dan juga kerja organnya. Jadi apakah kalau misalnya pusing itu pasti hipertensi sih enggak, belum tentu begitu. Jadi kalau misalnya pusing berarti ada sesuatu yang apa ya tidak berjalan normal mungkin gitu ya dalam tubuh. Mungkin yang harus dicari adalah dicek tadi bisa satu tekanan darahnya normal apa enggak. Kalau misalnya tekanan darahnya sedang tinggi, nah mungkin karena itu. Kemudian dicarilah solusinya, mungkin tadi makan obat bisa, atau mungkin tadi minum air putih yang banyak, makan buah, minum juga sari buah dan segala macam tuh. Kalau untuk hipertensi, kalau untuk yang lainnya mungkin bisa dikonsulkan ke dokter aja gitu. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjutnya pemeriksaannya seperti itu. Nah, iya, jadi emang bener ya, maksudnya sakit pusing, sakit kepala, migrain ini mirip-mirip semuanya ya. Cuman kalau memang arahnya hipertensi ya mau nggak mau hanya satu caranya adalah mengukur tekanan darah seperti itu. Betul. Cuman mungkin kalau memang lagi pusing atau apa kayak gitu tadi udah dikasih saran banyak sih bagus sama Kristi, minum air putih atau makan sayur dan buah seperti itu, jus seperti itu bisa. Lalu mungkin minum teh juga bisa di situ. Nah, karena teh kan bisa bikin kita lebih rileks seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ini menjadi salah satu alternatif. Nah, tapi kalau misal sudah dicoba ini dan itu ternyata belum sembuh, nah mungkin baru bisa ke dokter seperti itu. Gitu ya untuk pertanyaan Bapak Mukhlis Masruri. Selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Bapak Masud Fajar. Mau tanya, apakah jalan rutin dapat menyembuhkan hipertensi dan berapa lama? Dalam kurung 2 minggu, sebulan, atau berapa lama. Nah, berhubung Kristi dari Jawa Barat nih, nanti kan akan ada sharing selanjutnya dari teman-teman instruktur, mungkin bisa dipromo sekalian untuk teman-teman instrukturnya, biar bisa menjawab pertanyaannya. Betul, tadi kalau tentang olahraga rutin ya. Jadi kalau olahraga rutin itu bisa menstabilkan tekanan darah. Tadi syaratnya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi intensitasnya rendah sedang. Kemudian juga durasinya yang disarankan itu 30 menitan lah mungkin, atau mungkin mau lebih dari itu nggak apa-apa asal tadi tidak terlalu berat. Kemudian dengan frekuensinya minimal 3 kali per minggu atau mungkin sehari sekali gitu. Nah, ini dilakukannya memang kalau bisa rutin tadi untuk melihat efeknya signifikan atau enggak, memang harus dilakukan dulu secara rutin, mungkin seminggu atau 2 minggu baru bisa kelihatan. Kemudian juga selain olahraga, tetap untuk usaha tadi mengurangi yang natriumnya, mengurangi lemak, kemudian juga selain itu juga tadi kelola stres dan juga istirahat yang cukup. Nah, itu juga tetap dilakukan. Jadi jadi kan
usahanya nggak hanya satu ya, nggak hanya olahraga saja atau makanan saja, nggak. Tadi ada beberapa tadi cerdik ya, itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti akan disambung juga ke materi aktivitas fisik ya, Teh ya. Nah, itu untuk yang tadi hipertensi dan olahraga seperti itu ya. Jadi memang yang penting itu adalah rutin. Jadi bukan sekali tiba-tiba sekian jam kayak itu, nggak kayak gitu. Jadi yang terbaik itu adalah yang rutin. Jadi tubuh juga bisa menerima dengan baik seperti itu perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Nah, sambil jalan mungkin bisa dilihat diisi Bapak Ibu ya pollingnya supaya kita tahu nih feedback dari Bapak Ibu seperti apa untuk kegiatan-kegiatan webinar seperti ini untuk kedepannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu kayaknya ini, Ibu Muhani. Mbak mau tanya nih, apakah Himalaya Salt aman buat penderita hipertensi? Nah, ini nih banyak nih kan ya diklaim mahal dan bagus. Katanya aman. Nah, gimana nih kalau menurut sisi gizinya ini seperti apa? Baik ya. Kalau untuk Himalayan salt ini atau sea salt mungkin ya nama lainnya. Nah, ini dia kandungan material garamnya ini tidak hanya NaCl memang. Dia ada beberapa mineral-mineral lainnya. Nah, dikatakan aman atau tidak, tetap sesuai anjuran, tetap tidak boleh lebih dari 2.500 tadi miligram per hari untuk natriumnya. Jadi mungkin bisa kadang sea salt itu juga beda-beda kandungannya. Ada yang dia pakai kalium atau mungkin dia tetap natrium juga ada. Jadi mungkin bisa diperhatikan isi si garamnya itu bentuknya apa. Kemudian kalau untuk yang dia bentuknya kalium, mungkin yang perlu diperhatikan untuk yang ada komplikasi ke arah ginjal. Nah, bagi yang mengidap ginjal juga mungkin perlu diperhatikan asupan kaliumnya. Seperti itu. Kalau misalnya aman atau tidak, mungkin tetap aman apabila tidak berlebihan sebenarnya seperti itu sih. Aman sih untuk menggantikan garam biasa karena dia kandungan natriumnya memang cenderung lebih rendah seperti itu. Tapi bukan berarti kan kita jadi lebih banyak menggunakan garamnya kan enggak ya. Tetap sesuai rasanya juga. Tapi cuman kalau misalnya dibilang lebih aman memang dia lebih rendah kandungan natriumnya karena ada mineral-mineral lainnya juga. Lebih aman tapi tetap harus hati-hati gitu ya. Betul, betul. Jadi malah mungkin harus lebih hati-hati ketika menggunakan garam Himalaya ini karena kan campur nih, nggak hanya natrium aja, mungkin berapa persen kan kayak gitu harus lebih tahu seperti itu ya. Iya, betul. Jadi boleh tapi bukan berarti bisa digunakan dengan seenaknya seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi Setiawan. Saya dulu termasuk penikmat kopi dalam jumlah banyak, tetapi sudah 3 tahun ini saya berhenti minum kopi sama sekali, karena dulu saya rasakan minum kopi itu terasa mengenyangkan. Apakah baik saya menghentikan minum kopi tersebut? Oh ya. Pertanyaannya dari Bapak Edi. Mungkin kopinya harus lebih jelas lagi nih ya. Kopinya saya kata kopi yang kopi aja. Betul. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kopi ini sangat luas juga ya, apakah itu kopinya tadi betul bentuknya instan yang sudah bubuk atau mungkin kopi yang dari bijinya yang fresh gitu dari bijinya atau mungkin kopinya ini dia hitam atau pakai susu atau pakai creamer lagi atau enggak. Nah, kalau kita bicara kopi sebenarnya kopi ini untuk imbasnya ke hipertensi memang lebih baiknya tadi dikurangi atau mungkin tadi sudah tidak minum kopi lagi selama 3 tahun berarti sudah sebenarnya untuk hipertensinya sangat membantu seperti itu, bisa dibilang membantu. Kemudian kalau misalnya apakah bagus, ya tadi bagus karena membantu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin kopi secara khasiat lainnya sebenarnya juga ada tadi seperti dia bagus karena dia bisa membantu dia ada efek bagusnya juga lah ke jantung gitu. Tapi memang dia efeknya kalau ke hipertensi agak kurang bagus. Jadi kalau misalnya bisa dikurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi lagi, sebenarnya sangat membantu tadi ke penstabilan tekanan darahnya. Itu kalau misalnya memang kuat dan masih bisa dilanjutkan, ya kalau bisa tetap dilanjutkan saja seperti itu. Karena ada alternatif lain selain kopi yang sebenarnya bisa kita konsumsi juga. Nah, iya mungkin pertanyaannya Pak Edi ini
nggak menjelaskan beliau ini hipertensi apa enggak kayak gitu ya. Oh gitu. Iya. Kita mau memberi saran juga tanggung gitu Pak. Bapak mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut Pak, kembali Kisti Pak. Enggak. Ya, jadi ya benar tadi yang seperti dibilangin Mbak Kisti. Sebenarnya kalau kopi yang biasa mungkin lebih ke hipertensinya aja ya, deg-degannya kali ya. Betul. Caem gitu kalau orang Sunda mau bilang lebih bersemangat, lebih kuat kayak gitu. Nah, itu efek-efek seperti itu tuh yang bisa arahnya ke hipertensi, mengganggu hipertensinya seperti itu. Tapi kalau yang kopi saset ke bukan kopinya salah, itu tambah itu seperti tadi gula, jelas itu gulanya, lalu ada krimer ini ada dari apa tadi lemak seperti itu dan yang lain-lainnya lah, masih banyak di dalam kopi itu. Jadi sebenarnya lebih ke temennya ya kalau untuk kopi saset itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagus juga nih dari Neil Ahmad. Sekarang lagi hits penggunaan fiber cream sebagai pelengkap makanan. Apakah produk ini aman? Pertanyaannya itu dulu deh, ada pertanyaan selanjutnya. Baik, jadi kalau fiber cream ini dia berserat ya, dia serat dalam bentuk bubuk yang ditambahkan ke makanan apapun gitu ya. Nah, ini sebaik-baiknya makanan sintetis itu memang ada efek sampingnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya sangat apa ya, memang dalam kondisi yang aduh tidak bisa deh makan, mungkin dia nggak suka, benar-benar nggak bisa makan sayur, benar-benar makan sayur tuh oh pokoknya nggak bisa sama sekali masuk, atau buah-buahan benar-benar sangat minim. Nah, salah satu alternatifnya mungkin bisa ke situ. Tapi kalau misalkan dalam kondisi masih dimakan buah secara normal, adalah mungkin sayur-sayur atau buah-buahan lain yang disuka, lebih baik memang dari situ saja. Karena sebenarnya asupan serat kita juga ada batasannya. Kalau misalnya laki-laki itu kalau nggak salah di 30 gram per hari, kalau perempuan itu 25, dan kalau di atas itu pun ada efek samping kesehatan yang serius juga, seperti apa namanya, kolelitiasis itu loh yang apa namanya, pokoknya komplikasi di usus besarnya itu. Nah, itu juga Melit juga. betul, melilit dan segala macam. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin kalau misalnya memang ingin ditambahkan itu karena tadi tidak apa, dalam kondisi yang tidak bisa ada alternatif lain nih. Nah, tetap dalam takarannya. Pertama, jangan terlalu banyak. Kemudian juga ya dilihat takarannya. Kemudian kalau misalnya sebenarnya masih bisa konsumsi buah dan sayur, sebenarnya juga cukup dari buah-buahan dan sayur-sayuran apabila mengikuti tadi arahan yang sesuai, yaitu dalam satu porsi makan setengah piringnya sayur-sayuran ditambah 4-5 asupan buah. Nah, itu seratnya juga udah cukup tinggi kok. Udah mencukupi gitu. Sebenarnya seperti itu. Cuma kalau misalnya tadi dalam kondisi yang benar-benar nggak bisa deh makan sayur dan buah, ya mungkin salah satu alternatifnya seperti itu, cuman tetap dibatasi juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita makannya udah sesuai ditambahin dan gitu ya. Betul. Suplemen dan sebagainya itu juga sebenarnya nggak perlu kalau misal anjuran dari sesuai anjuran kesehatan yang ada nih banyak seperti itu. Betul. Terus fiber cream ini biasanya diklaim buat pengganti santan kalau nggak salah ya di TV itu. Oh iya, pengganti santan. Apalagi kayak kalau tujuannya hanya untuk mengganti ibu di rumah deh masak. Iya, betul. Santan tetap enak kayak gitu ya, nggak perlu fiber cream. Tapi kalau memang mau dicoba boleh, tapi dengan tadi seperti yang dibilang sama Kisti, harus sesuai dengan apa namanya kebutuhan seperti itu, tidak seperti tadi si garam itu diklaim sehat, jadi kita boleh makan sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Lalu untuk Bapak Ismail Ahmad, jus apa sih Mbak yang aman untuk puasa? Oh ya. Nah, jus yang mungkin aman untuk berbuka puasa itu jus yang tadi tidak terlalu tinggi gula sebenarnya dan juga tidak terlalu asam. Dan mungkin bisa dari seperti melon, kemudian apel itu juga bisa. Atau mungkin sebenarnya untuk ke jeruk nipis ini juga bisa, tapi mungkin ditambahkan madu seperti kemudian
Kemudian selain itu kalau untuk jus, kalau stroberi dia terlalu asam ya. Kemudian jambu juga agak bergas sebenarnya. Jadi untuk orang-orang mungkin kalau untuk jus buah diperhatikan bagi yang sakit mah gitu. Kalau misalnya yang tidak sakit mah sebenarnya buah ini juga bagus asal tidak ada penambal yang terlalu banyak tadi. Dan juga tidak ditambahkan mungkin kental manis atau mungkin susu lagi kayak gitu. Dan juga mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak nah buah-buahannya. Jadi mungkin juga jadi rasionya karena kan yang kita ingin juga sebenarnya rehidrasi dari airnya dulu gitu. Kemudian baru selanjutnya setelah makan ketika dalam konsumsi buahan yang lebih bebas lagi. Lalu mungkin untuk buah-buah hati-hati nih Bapak Ibu kalau puasa, ada buah-buah juga yang punya indeks glikemik tinggi. Nah, apalagi kalau misal di jus, sebenarnya buah itu kita konsumsi selain untuk vitamin dan mineral, kita juga butuh serat ternyata dari situ. Nah, sebenarnya kalau kita makan buah yang biasa buah yang langsung digigit sama buah yang di jus, bagusan yang mana sih Mbak? Masih bagus yang langsung dimakan seperti itu. Jika kita mencari seratnya. Tapi kalau memang kita mencari kesegarannya, bolehlah sekali-kali di jus. Tapi untuk mendapatkan serat, kita masih lebih baik untuk mengkonsumsi buah yang utuh seperti itu. Nah, untuk buah-buah yang harus diwaspadai nih, lebih hati-hati. Apalagi kalau buka puasa kan pengennya segala dimakan kayak gitu ya. Ada buah-buah tertentu yang ternyata indeks glikemiknya tinggi seperti itu. Jadi indeks glikemik itu adalah indeks atau angka yang bisa membuat kadar gula darah kita ini tiba-tiba naik seperti itu ketika kita mengonsumsi makanan tersebut. Nah, salah satunya ini juga ada di buah seperti itu. Dan buah yang paling sering diklaim memiliki indeks glikemik tinggi ini adalah semangka, Bapak Ibu. Jadi lebih hati-hati nih kalau kita makan semangka, itu dianjurkannya sebaiknya lebih ke dimakan langsung begitu ya daripada di jus, karena kalau di jus itu dia gulanya sudah lebih sederhana seperti itu. Lebih baik yang dimakan utuh saja seperti itu ya untuk jus. Terus tadi juga ada yang keskip nih satu pertanyaan mengenai ini minuman Pocari Sweat dan sebagainya itu Mbak Kisti gimana nih hubungannya ke hipertensi seperti itu? Baik. Ya, jadi kalau untuk minuman dalam kemasan ya tadi hubungannya ke hipertensi adalah di bagian natriumnya. Sebenarnya kalau misalnya minuman yang elektrolit seperti Pocari Sweat seperti itu, memang dia ada kandungan mineral-mineral lainnya yang bisa merehidrasi tadi. Nah, tapi karena dia pertama produk yang sudah dikemas, biasanya dia ada penambahan natriumnya juga atau sodiumnya yang perlu kita perhatikan. Nah, ini kadang lebih banyak natrium atau sodiumnya daripada si mineral yang tadi kita butuhkan, yaitu yang tadi magnesiumnya atau mungkin kalsiumnya. Nah, ini malah lebih banyak natriumnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah tadi takutnya malah jadi malah natriumnya juga yang tinggi yang kita peroleh begitu. Jadi mungkin lebih baik untuk buka puasa mungkin gitu ya, lebih baik tadi lebih ke air putih atau sari buah saja yang alami karena tidak ada penambahan tadi pengawet-pengawetnya, natrium-natrium lainnya seperti itu. Kalau air kelapa gimana nih Mbak Kisti? Oh iya, air kelapa juga bisa sebenarnya betul. Tadi untuk rehidrasi boleh untuk air kelapa, tapi mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak juga karena air kelapa kan cukup diuretik ya. Setelah minum air kelapa mungkin bisa cepat buang air mandi. Betul. Nah, itu mungkin boleh untuk buka puasa mungkin tapi tidak lebih dari 1 gelas, mungkin cukup 1 gelas saja. Kemudian setelahnya langsung tadi konsumsi makanan yang tadi berkuah juga, kemudian makan buah-buahan lagi seperti itu. Bagus juga air kelapa. Bolehnya tapi nggak ditambah dengan susu gitu. Itu kan. Betul, kadang nggak bisa ya minum air kelapa, tapi air kelapanya aja nggak ditambahin. Mungkin boleh lah tambahin madu dikit atau gula sedikit, nggak apa-apa. Cuman yang jadi tambahin itu tadi kental manisnya, susunya, dan segala macam. Orang Indonesia jadi terlalu yang dimasukkan dalam itu. Jadi kalau masih murni boleh ya Bapak Ibu ya dikonsumsi. Lebih segar begitu, lebih cepat dapat kesegarannya kayak gitu. Bahkan kalau buka puasa itu mungkin boleh juga kalau dikonsumsi dalam kondisi dingin, apalagi kalau Bapak Ibu ada gangguan ginjal seperti itu kan minumnya dibatasin nih.
Caranya tuh biasanya yang dianjurkan adalah biar tetap segar tapi boleh minum tapi rasa segarnya lama, itu adalah minum dalam kondisi dingin kayak gitu. Jadi apa namanya, tenggorokannya itu rasanya lebih lama ademnya kayak gitu. Biasanya kalau di iklan-iklan ngomongnya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan Bapak Yayah, Bapak atau Ibu nih, Bapak Ibu Yayah Sugihat. Tadi dikatakan setiap hari ditambahkan 5 porsi buah per hari. Di samping konsumsi sayur. Besaran porsinya itu berapa, Bu? Biasa itu satu buahnya itu 40 graman, ya kurang lebih satu. Kemudian kalau untuk jeruk itu ukuran jeruk Medan yang sedang itu biasanya dia, sedangkan satu porsinya itu dia 100 gram kalau pisang. Jadi mungkin bisa satu buah atau dua kalau misalnya itu boleh. Jadi kalau untuk buah-buahan yang udah bentukannya udah satuan seperti itu, sebenarnya buah aja lah gitu. Udah kan menghitung porsinya, jadi pisang satu, kemudian apel satu, pir satu misalnya seperti itu. Yang kecil kayak gitu ya? Itu buah-buahan yang kecil salah. Nah, kalau untuk buah-buahan yang besar seperti semangka, melon, pepaya, nanas, ini ukurannya kita bisa lihat ke yang biasa dijual bijak. Nah, yang mungkin sepotong sedang seperti itu ya. Untuk pepaya, melon, nanas. Nah, itu kurang lebih sebesar itu. Itu porsinya. Jadi kalau misalnya mungkin satu pisang, satu jeruk, atau dua pisang, satu jeruk, nah 4 porsi ya. Kemudian ditambah ada apel satu, kemudian pisang sama 2 misalnya gitu. Bolehlah di mix and match. Sesuai yang dipingin dan yang ada kayak gitu ya? Betul, nggak harus, nggak ada ketentuannya apa sih, yang penting ada. Lalu selanjutnya di penanya yang sama nih, itu kurang dianjurkan, boleh nggak diganti dengan susu seperti susu kedelai? Untuk lanjut usia ya, untuk susu hewani, betul. Jadi yang disarankan itu karena untuk susu segar saja di kandungan lemak sangat tinggi. Tapi untuk ini sebenarnya mungkin di orang yang lanjut usia ini yang dibutuhkan adalah dari mungkin ya yang kita ingin. Sebenarnya susu hewani dengan tadi susu kedelai atau itu mungkin sebenarnya itu tidak bisa dikatakan susu ya, karena dia apa namanya, sebenarnya sari kacang seperti kedelai, mungkin almond seperti itu. Misalnya ingin menggantikan, sebenarnya kan yang diinginkan adalah tadi proteinnya, karena di dalam kacang-kacangan juga kalsiumnya cukup, kedelai, kemudian almond atau yang lainnya. Tapi yang biasa pasaran itu sebenarnya kandungan sarinya gitu. Jadi dia malah gulanya satu. Dia juga tadi hati-hati menambah apa namanya seperti itu. Kalau misalnya ingin ikan, sarankan lebih ke daging ikan laut. Karena kan kalau misalnya itu padanannya dengan protein hewani. Atau ikan laut, atau mungkin air tawar juga nggak apa-apa. Kemudian atau mungkin ke daging merah atau ayam secukupnya. Kemudian juga ditambah untuk pelengkapnya. Karena nabati ini juga ada, kemudian kalsiumnya juga ada. Tahu, kemudian kacang-kacangan yang lainnya itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau susu itu memang tidak harus tadi, cuman untuk bagi yang memang membutuhkan asupan kalsium lebih tadi, bisa ke kacang-kacangan, juga ke protein hewani lainnya. Jadi mungkin apa namanya, main sehat 5 sempurna, Mbak. Ya, 4 sehat 5 sempurna.
Nah ya, kalau nggak minum susu kayak gitu. Mhm. Obat sehat cuma sempurna itu udah lama diganti menjadi, karena salah satunya ya itu alasannya si susu. Makanan atau minuman yang menyempurnakan semua yang suka dan minum Bapak Ibu seperti itu. Padahal awalnya ini susu dibuat tadi untuk misal tambahan seperti itu, lalu yang tambahan lemak seperti itu. Makanya susu untuk anak-anak, yang anak-anak kan kebanyakan makan seperti itu ya. Susu ini diciptakan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan awalnya seperti itu. Selanjutnya ditambahkan suplementasi lainnya lah. Jadi kalau Bapak dan nggak minum susu nggak masalah. Kalau ada sesuai seimbang seperti yang sudah dianjurkan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih ada Ewan. Dulu saya konsumsi termasuk tambahan-tambahannya. Alhamdulillah tensi saya normal. Oh ini Bapak yang tadi, dia sudah saya juga rutin senam tera dan jantung sehat. Terima kasih atas advice-nya. Nanti minum kopi. Ya, keren nih Bapaknya. Sudah bisa kebiasaan yang ya. Lalu selanjutnya Prayitno. Karena saya ini ada minta file. Oh, ini ada dari Bapak Suri. Kayaknya tadi udah sempat nanya deh. Dari hasil lab, kreatinine saya meningkat sampai dengan 1,9 oleh dokter dan disarankan untuk tidak makan dalam kurung berkaki 4 dan kacang-kacangan dalam kurung jenis. Jelaskan kenapa. Dan sebagai ganti dari kacang tersebut baiknya apa ya Mbak? Untuk kreatinnya ini agak keluar sedikit dari topik, nggak apa-apa. Jadi ini kenapa yang di merah dan juga kacang-kacang merah dan kacang-kacangan ini produk kita di pencernaan adalah kreatinina, cukup tinggi kreatininnya memang. Jadi kreatinin ini produk akhir dari metabolisme protein. Yang bisa menggantikannya yaitu ikan. Jadi mungkin lebih banyak konsumsi ikan-ikan. Tapi yang disarankan memang ikan yang tidak diasin segar. Seperti itu boleh ikan air pun ikan air laut juga lebih bagus. Kemudian selain itu juga ayam paling yang lebih aman dan telur. Kalau untuk dilihat kadar kolesterol dalam tubuh kolesterolnya ini masih normal, untuk konsumsi ayam sama telurnya ini masih bisa agak memang kolesterolnya agak tinggi, diperhatikan karena kulit ayam dan juga kuning telur itu tinggi lemak. Seperti mungkin lebih divariasikan aja, mungkin lebih banyak frekuensi ikannya daripada daging atau ayam atau telurnya. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, tapi kalau kolesterolnya normal mungkin bisa bisa lebih longgar lah gitu untuk konsumsi telur sama ayamnya. Mungkin itu telur, ayam, dan juga ikan sebenarnya utamanya ikan. Ya, dan jangan lupa nih Mbak Kisti, cara pengolahannya. Iya, betul. Ya, jadi apapun yang sehat, kalau ketemu yang terlalu banyak, sebenarnya dia juga rusak karena kena di situ ada lemak. Selain itu, jadi baik, jadi rusak karena kurang tepat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi berarti nggak boleh, tapi boleh dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Pertanyaan acuan, Mbak Kisti mungkin bisa bertanya live. Ada Bapak Syafrizal, mungkin bisa bertanya Bapak. Bisa di-unmute dulu. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Saya nanya langsung aja, mungkin ada hubungan dengan kolesterol ya. Pertama itu ini, katanya kita minum madu itu bagus ya. Tapi yang saya tanyakan, seberapa porsi yang maksimal madunya, kemudian sebaiknya diminum langsung atau dibikin minuman. Kemudian
protein. Katanya protein itu yang bagus protein ikan. Nah, terus saya mendengar juga katanya ikan bandeng itu ada sekian. Terima kasih atas penjelasan nanti. Terima kasih. Enggak. Pak, tadi pertama menanyakan tentang madu ya. Kalau untuk madu, memang betul dia lebih baik karena ada kandungan kandungan gizi lainnya selain gula. Tapi dia secara kalori dia sama seperti gula. Jadi yang perlu perhatikan adalah jumlahnya, betul, karena dia karbohidratnya atau gulanya atau glukosanya itu sama dengan begitu. Jadi 1 sendok gula pas itu sama dengan 1 sendok madu, seperti itu. Nah, untuk jumlah takarannya per hari, untuk kalau misalnya tidak ada, boleh 4 sendok makan per hari 4 sendok makan jumlahnya. Kalau misalnya madu aja, tapi misalnya nggak memang minum manis lainnya, tidak ada makan tepung-tepungan lainnya, kemudian tidak manis lainnya, bisa hanya dari madu saja gitu, konsumsi gulanya bisa 4 sendok per hari, atau mungkin kalau misalnya memang ada penyakit gula, lebih 2 sendok per hari. Nah, apakah dia baiknya langsung atau jadi kalau untuk madu dia dua-duanya bagus kok, tidak ada tidak berubah secara signifikan ketika dicampurkan dengan minuman. Boleh juga dikonsumsi langsung, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang protein ya Pak ya, tadi tentang ikan bandeng. Baik, sebenarnya protein yang baik itu tadi dari ikan ya salah satunya betul, karena dia termasuk lengkap juga, tapi bukan berarti yang tadi unggas atau ayam atau mungkin daging sapi seperti itu enggak. Jadi proteinnya dia saling melengkapi lah, ada berbeda melengkapi. Nah, untuk kandungan lemaknya betul tadi kalau untuk bandeng sebenarnya termasuk jenis, karena dia ikan laut, memang dia ikan yang mengandung lemak. Sebenarnya ikan-ikan lain juga sama. Tapi untuk ikan laut ini bedanya lemaknya memang lebih banyak. Tapi dia kan jenis lemaknya berbeda dengan daging merah. Karena jenis lemak yang ada di ikan ini cenderung lebih tidak jenuh. Tadi termasuk mengandung omega 3 yang kita butuhkan. Gitu. Kalau misalnya daging merah atau daging unggas memang dia lebih banyak mengakibatkan ke kolesterol. Bisa jadi naik. Kalau misalnya lemak tidak jenuh ini, dia meningkatkannya yang HDL-nya atau lemak yang baik. Seperti itu. Jadi memang mengandung lemak, tapi lemak yang baik. Seperti itu. Juga kalau misalnya disarankan memang bandengnya yang segar ya Pak, diolah, dia kandungan lemaknya bisa jadi bertambah, karena kadang kan sudah ditambahkan minyak-minyak lainnya dalam pengolahannya itu. Seperti itu. Jadi kalau dari ikannya sendiri sih sebenarnya kalau pengolahannya tadi digoreng atau mungkin di bandeng atau mungkin di presto, atau mungkin itu kan kadang ada penambah, itu yang menjadi tidak baiknya mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk ikan tetap lebih kan tadi kulit ayam atau daging merah tetap lebih baik ikan seperti itu Pak. Jadi semuanya sebenarnya berlemak begitu Pak. Memang yang agak sulit ini memisahkan protein dengan lemak yang Mbak Kisti ya. Jadi protein ini kebanyakan juga sumber lemak begitu Pak. Memilih aja sumber protein yang memiliki lemak lebih rendah. Nah, salah satunya tadi adalah ikan begitu. Mungkin begitu Pak, ada ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya ada Pak Argo. Pak Argo ini hendak bertanya Pak. Mangga, silakan Pak, disampaikan pertanyaannya. Baik, Mbak Gita dan Mbak Kristi ya, yang memberikan katakanlah pencerahan untuk para peserta Yakes Telkom, di mana pada saat ini barangkali peserta kita ketemu bertatap muka untuk konsultasi. Dalam hal ini hanya bisa melalui webinar. Mbak Kristi, ada satu yang ingin saya sampaikan. Di dalam pengobatan hipertensi itu kan ada obat-obat tertentu, contohnya amlodipin, dapat atau bisa terjadi interaksi dengan obat lain.
Nah, mungkin kalau interaksi obat dengan obat, Pak Kristi bisa jawab, tapi saya ingin ada penjelasan sedikit interaksi obat dengan makanan, khusus kasus yang sedang kita bahas, yaitu tekanan darah tinggi. Itu barangkali yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mbak Gita. Ya, baik. Tentang amlodipin ya. Betul. Kalau misalnya interaksi dengan makanan, tadi mungkin amlodipin masuk obat yang sebentar. Memang ada beberapa obat hipertensi yang berinteraksi dengan makanan. Salah satunya tadi ada obat-obatan yang diuretik atau juga mungkin yang mengandung kalsium. Tadi sebenarnya kalau diuretik itu lebih ke kalau untuk ke makanannya sih nggak terlalu berinteraksi, mungkin lebih ke efek sampingnya aja. Interaksi dengan makanan sih untuk amlodipin sebenarnya setahu saya sih masih terlalu ada interaksi yang ini untuk ke makanan seperti itu. Bagaimana kalau Mbak Gita? Ya, halo. Terima kasih atas pertanyaannya dan apresiasinya ya Pak ya. Ya, memang webinar-webinar ini sesinya dibuat untuk Bapak Ibu sekalian yang kurang bisa mengakses ke klinik dalam kondisi pandemi ini. Tadi terkait dipin ya, begitu. Yang lalu sebenarnya sudah sempat dijelaskan di sesinya Prof. Jadi daripada kami salah, karena kan pasien ini nggak hanya minum satu obat atau dua obat kayak gitu ya Pak ya. Lalu kondisi pasien ini juga berbeda-beda seperti itu. Ditanyakan ke sesi yang selanjutnya atau sesi yang kemarin bisa dilihat. Memang sejauh ini sih yang sepengetahuan kami tahu sepertinya itu aja sih Pak. Jadi memang belum ada, kalau obat-obat yang masih dikonsumsi, disarankan dikonsumsi, salah satunya tadi si amlodipin ini belum ada interaksi obat ke makanan yang perlu diwaspadai. Tetap aja saran-saran yang kita sarankan seperti itu tetap dianjurkan dilaksanakan karena kebanyakan orang ini mentang-mentang sudah minum obat makannya jadi bebas seperti itu ya, tapi kan ternyata enggak kayak gitu. Jadi tetap harus mengonsumsi sudah disarankan dan obat juga yang sudah diresepkan oleh dokternya seperti itu. Mungkin begitu bisa kami jawab. Ada pertanyaan yang lainnya? Sementara kasih kesempatan Mbak Gita sama. Iya, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari kolom Q&A. Ini bisa dari bantu Bapak. Jawab? Oh iya, boleh, Bu. Oh ini kan nih, ada ahli gizi kita yang lain. Bun Yun, ahli gizinya Ben. Ya. Base-nya di mana, Bu? Di Ciliwung. Oh, di Ciliwung. Yun di Ciliwung mungkin ya. Mangga Ibu. Ya, di fitness. Ya, ini saja. Terima kasih Pak Argo. Maskernya dibuka katanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya ingin berbagi untuk beberapa obat, tidak hanya hipertensi, barangkali untuk obat hipertensi, obat yang lain ada efek samping terhadap si pasien. Nah, untuk yang amlodipin itu tuh tahu ada efek samping ke pencernaan. Jadi seperti misalnya kadang juga kepala juga agak, beberapa orang mengeluhkan seperti itu. Nah, karena memang ada gejalanya yang berhubungan dengan pencernaan, jadi alangkah lebih baiknya sih makanan pun disesuaikan supaya lambung si peserta pun tidak terganggu.
gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang lebih mengetahui pasti dokter ya. Hanya yang amlodipin itu keseringannya seperti itu. Jadi ada efek samping ke lambung. Oleh karena itu, makanan yang dianjurkan pula, walaupun misalnya dia tidak mempunyai gangguan lambung, lebih baik setelah makan. Atau misalnya makanan-makanannya ya tidak pedas, atau misalnya tidak asam juga. Gitu. Kemudian gula terlalu tinggi pun itu ada efek samping seperti yang dikemukakan oleh Kisti ya tadi. Gula juga kan ada, akhirnya efek sampingnya juga akan mengakibatkan asam juga ke perut. Jadi itu juga lebih baik dikurangi. 3 kali tadinya juga itu yang segar saya cukup untuk yang ada keluhan hipertensi untuk mengurangi efek samping dari yang menggunakan obat amlodipin. Itu saja barangkali kita. Terima kasih Mbak Yuyun atas pencerahannya. Ini juga ada yang mau menambahkan nih Pak, Mbak Ocha. Silahkan mungkin Mbak Ocha. Halo Mbak Ocha. Halo Mbak Ocha, apa kabar? Bisa di-unmute dulu Mbak. Ya, silahkan Mbak Ocha. Oke, kedengeran Dit? Ya, masuk. Oke. Menambahkan saja tadi pertanyaan dari Pak Argo mengenai interaksi antara obat dengan makanan. Memang sejauh ini interaksi itu tidak terlalu banyak, Pak. Terutama yang paling banyak adalah dengan cairan. Karena obat-obatan antihipertensi kebanyakan itu akan menarik cairan. Sehingga kebutuhan cairan biasanya harus diperhitungkan, terutama adalah ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang kandungan natrium atau sodiumnya itu cukup tinggi. Jadi kenapa itu akhirnya perlu adanya pengelolaan terhadap makanan, karena jenis dari bahan-bahan makanan sendiri, semua jenis makanan itu hampir mempunyai kandungan natrium dan sodium. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Ketika dikonsumsi dalam jumlah yang melebihi dari batas kecukupan yang dianjurkan, itu akan mempengaruhi dari tekanan darah, sehingga kenapa obat-obatan itu diperlukan, karena jumlah dari makanan yang kita konsumsi terkadang kita bisa berlebihan atau kurang, sehingga kenapa akhirnya diperlukan obat-obatan tersebut untuk menjaga stabilitas atau fluktuasi dari tekanan darah. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Nah, mungkin kenalan juga nih sekalian Mbak Ocha. Mbak Ocha ini ahli gizinya Jakarta, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang butuh konsultasi lebih lanjut, bisa ke Mbak Ocha seperti itu ya. Gimana Pak Argo? Sudah cukup bagus. Jadi saya pesan aja untuk kepada teman-teman untuk tetap mengupdate ilmunya. Kemudian terutama agar bukan hanya untuk kasus hipertensi, tetapi untuk kasus-kasus yang lain, sehingga tujuan daripada pengobatan, obat-obatan itu dokter sudah berusaha mendiagnosa, memberikan obat yang terbaik, tetapi dalam pelaksananya karena ketidakpahaman pasien untuk mengkonsumsi obat, sehingga seharusnya ada obat-obatan katakanlah dikonsumsinya ada jarak atau tidak bersamaan, atau bahkan mungkin kalau minum obat ini kita hindari atau tidak makan makanan apa yang katakanlah memiliki toleransi waktu tertentu. Itu aja barangkali dari saya Mbak Gita. Semoga apa yang kita lakukan khusus untuk para peserta bermanfaat. Jadi kita tidak sia-sia di dalam mengelola kesehatan para peserta, baik itu kuratif maupun promotif dan preventifnya. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Pak Argo atas pertanyaannya. Jadi memang biasanya kalau pasien yang datang ke gizi ini Pak, kita adakan assessment namanya Pak. Jadi selain kita tanyakan dia keluhannya apa setelah dari dokter, jadi apa yang dia rasakan dan apa yang terjadi padanya saat itu tuh
kita tanya juga. Nah, jadi tadi misal yang Bu Yudin sudah sebutkan keluhan-keluhan yang mungkin bisa terjadi karena obat, juga tergali di awal situ, dan akhirnya makanya kenapa setiap saran kepada peserta itu bisa berbeda, karena apakah efek-efek obat terhadap orang itu juga akan terjadi berbeda. Spesifik seperti itu ya, jadi orang per orang ini berbeda. Seperti itu. Beralih dari pertanyaan Bapak Argo, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Pamuji Irianto Raharjo. Ini juga soal obat sih. Apakah obat untuk menurunkan darah tinggi harus selalu diminum, dan apakah bisa berangsur dikurangi atau sama sekali tidak diminum? Yang lalu ini sudah ada sesi dari Prof. Ruli, Pak, dan ini sudah cukup dijelaskan sangat jelas di situ ya, jadi bisa dilihat di sesi itu, atau mungkin kalau masih ingin sesi selanjutnya bisa ke sesi dokter nanti yang akan terjadwal di selanjutnya ya Bapak ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Edi Mulyanto. Apakah pisang muli yang kecil-kecil dan manis bagus bila dikonsumsi setiap hari? Lalu berapa buah sebaiknya sehari? Kemudian pisang, oke, Bapaknya ini dalam kondisi berusia 61 dengan tekanan darah yang normal. Terima kasih, Mbak. Baik, Bapak Edi. Jadi kalau untuk pisang muli ya, sebenarnya pisang muli itu mungkin yang lebih diperhatikan adalah ke gulanya, Kak. Apakah ada penyakit penyertanya itu, diabetes atau kencing manis atau gula darahnya tinggi. Ketika gula darahnya normal, sehari makan 4 tadi sebenarnya nggak apa-apa. Karena dia ukurannya juga kecil, mungkin sekitar 20-30 gram. Ini masih mencukupi tadi ya kebutuhan kita, buahnya itu 4-5 porsi per hari. Masih nggak apa-apa, mau tiap hari juga sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada komplikasi ke gula atau gula darah tinggi, nah ini yang perlu hati-hati karena pisang termasuk yang kandungan gulanya atau indeks glikemiknya agak tinggi. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang tadi ada komplikasi ke arah gula darah mungkin maksimal 2 potong gitu. Mungkin lebih dicari pilihan buah lainnya yang lebih aman. Seperti cuma kalau misalnya tidak ada komplikasi ke arah darah tinggi, gula darah tinggi maksudnya, itu nggak apa-apa. Jadi gula darahnya ya Mbak ya? Betul. Karena sebenarnya pisang ini juga bagus kalau untuk orang-orang yang punya tekanan darah tinggi seperti itu. Tapi kalau untuk yang memang dia udah ada gangguan gula darah, memang harus agak dibatasi seperti itu tadi. Dan kalau bisa jangan makan yang terlalu ini Pak, sudah dalam kondisi matang banget kayak gitu Pak. Jadi yang matang aja, nggak pakai banget gitu ya Pak ya. Ya, yang mengkal gitu ya. Makan. Jadi karena gulanya itu tidak dalam kondisi yang maksimum begitu Pak. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih, Brokardus Wijaya Chandra nih. Maaf kalau ada yang salah ya. Saya dengar bahwa penderita tekanan darah tinggi berpotensi terkena virus COVID-19. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Ini juga kemarin sudah sempat dijelaskan Bapak di sesi sebelumnya ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya karena ini lebih ke medis seperti itu ya pertanyaannya, kurang ke makanannya seperti itu. Lalu ini ada lagi yang bertanya di kolom chat. Kolesterol saya di posisi 240, Mbak. Apakah makan ayam goreng nggak boleh? Baik. Jadi, dalam kondisi kolesterol darahnya 240, berarti kan cukup tinggi ya. Sebenarnya apakah ayam goreng itu tidak boleh? Ya, tadi pertama ayam itu tadi kandungan lemaknya cukup tinggi, terutama di bagian kulitnya. Apalagi kedua dia digoreng, ada penambahan minyak lainnya juga. Yang penyerapannya itu kalau ayam goreng mungkin bisa cukup tinggi, bisa 10-15 gram minyak, bisa sampai segitu. Nah, lebih baik dicari alternatif lain. Atau mungkin kalau misalnya memang lagi pengen banget, saran saya dilengkapi dengan sayur-sayuran yang banyak juga. Sayur-sayurannya kalau bisa memang yang segar, yang tidak diolah dengan penambahan minyak, misalnya di kuah tadi bisa, atau tidak menggunakan santan sayur-sayurannya. Kemudian jangan lupa olahraganya juga gitu. Jadi bukan berarti nggak bolehnya itu, kemudian juga jumlahnya. Nah, jumlahnya juga nggak boleh terlalu banyak ya.
cukup satu saja mungkin. Apalagi mungkin lagi bulan puasa seperti ini. Kemudian ayam juga kan salah satu protein yang paling mudah didapatkan begitu ya. Tadi yang penting dilengkapi dengan sayur-sayuran yang banyak. Kemudian tidak lebih dari 1 potong, mungkin cukup 1 saja. Kemudian jangan lupa olahraganya, kemudian makan buahnya juga, seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dihindarkan saja dulu, diganti dengan boleh ayam tapi tidak digoreng, misalnya dibakar, karena penambahan minyaknya lebih sedikit, itu lebih aman lagi, lebih disarankan. Jadi lebih kembali lagi ke pengolahan gitu ya, Mbak Kisti ya? Betul. Jadi apapun yang baik, kalau pengolahannya kurang tepat juga bisa berubah menjadi kurang baik, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini ada yang terakhir mungkin ya, dari yang raise hand ini, dengan Bapak Rais, apakah hendak bertanya live atau seperti apa? Silakan Bapak. Halo. Halo. Sepertinya sudah terjawab mungkin pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti itu ya. Pak Rais. Wah, tidak ada jawaban. Baiklah, kalau begitu mungkin sambil mengingatkan kembali buat Bapak Ibu, bisa diisi pollingnya ya, untuk kegiatan kita ke depannya. Apakah dilanjut, apakah materinya harusnya seperti apa, seperti itu, monggo, mohon partisipasinya untuk diisi pollingnya. Mungkin karena sudah terjawab ya pertanyaannya semuanya, jadi kita akhiri mungkin ya Mbak Kisti sesi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan untuk layanan gizi ini ada di beberapa regional Bapak Ibu. Di Jakarta ada, di Bandung ada, di Semarang ada, di Surabaya juga ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mungkin setelah pandemi ini selesai ingin berkonsultasi gizi lebih lanjut, bisa langsung datang ke klinik Yakas masing-masing yang sudah ada ahli gizinya di situ. Mbak Kisti di Geger Kalong tadi, dan kalau saya bisa dicari di Yakas Mobile, mungkin bisa di-download ya Bapak Ibu di situ. Mungkin sekian dari kami, semoga sesi ini bermanfaat buat Bapak Ibu, dan sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.